Selamat datang di podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Kadang kalau kita lagi sedih, ada orang yang bilang, "Gak usah sedih, itu mah biasa." Atau orang tua kita bilang, "Gak usah dipusingin hal begitu mah, biarin aja." Kalau lagi stres, dibilang, "Gak usah stres," dan lain-lain. Aku sadar sih, kadang kata-kata itu memang, bukan kadang-kadang ya, maksudnya itu kata-kata yang memang gak membuat kita lega. Tapi ya aku gak bisa pungkiri kalau justru aku juga sendirinya ngomong begitu ke orang lain. Kita ngomong kayak gitu sebenarnya karena kita gak mau ngelihat orang lain sedih, atau ngelihat orang lain menderita lah, apalagi orang-orang tersayang kita. Terutama jadi orang tua itu pasti gak mau ngelihat anaknya tuh sedih untuk waktu yang lama, dan jadinya dikasih distraksi. Misalnya, ya udah kamu senang-senang aja, atau nih kamu sekarang nonton aja atau makan aja gitu. Tapi walaupun kita lupa sama apa yang bikin kita sedih, perasaan sedih itu belum selesai dan bakal balik lagi. Kita butuh orang yang bisa memvalidasi perasaan kita. Terutama untuk inner child kita. Banyak luka yang justru ada di masa kecil kita dan akhirnya akumulasi terus sampai titik ini. Mungkin kita juga udah lupa kok sama kejadian itu. Kita bisa ceritain lagi dengan tenang, tanpa nangis. Tapi tetap aja ada satu part dalam diri kita yang masih kecil, yang merasa gak terima sama hal itu. Mungkin kebanyakan dari masalah dulu pun belum teresolusi sampai sekarang. Dan mudah untuk bilang ke anak kecil kalau masalah yang mereka hadapi itu sepele. Padahal buat mereka itu sesuatu yang gila banget. Sesuatu yang benar-benar mengguncang dunia mereka. Tapi kita lihatnya itu dari POV kita sebagai orang dewasa. Jadinya kita gampang banget buat bilang ke mereka kalau mereka itu konyol, mereka itu bodoh. Dan akhirnya kita memaksa mereka buat secara gak langsung ya, grow up dikit dong gitu. Padahal kita itu orang dewasa yang bukan lagi egosentris ya. Egosentris itu sebenarnya ciri-ciri anak kecil yang cuma bisa ngelihat POV-nya dia aja gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih saran atau tanggapan buat anak kecil, kenapa kita malah menggampangkan dia ya? Bukannya kita ngelihat dari point of view-nya dia dan kasih tahu ke mereka apa sih yang sebenarnya mereka rasain, karena mereka itu terlalu muda untuk mengenali emosi mereka sendiri. Kalau kamu merasa dulu pas kecil itu selalu ditolak atau ditinggalkan, mungkin sekarang kamu jadi terlalu independen. Kamu jadi terlalu mengandalkan diri sendiri kapanpun dan dimanapun. Walaupun kamu tahu mungkin ini susah dan berat untuk dijalankan sendiri. Tapi kamu selalu meyakinkan diri kalau enggak kok, aku masih bisa. Aku mau jalanin sendiri dulu. Kalau kamu pernah dibilang kalau semua pikiran atau ketakutan kamu itu konyol, mungkin kamu bisa menjadi orang yang terlalu takut untuk kasih pendapat, karena ya itu tadi, kamu takut kalau pendapat kamu dibilang gak bermutu dan lain sebagainya. Kalau kamu selalu dimarahi oleh hal-hal yang kecil, mungkin sekarang kamu bisa menjadi orang yang perfeksionis.
yang gak bisa menerima kegagalan. Dan aku tadi sempat bahas sama teman aku kalau pengalaman itu benar-benar membuat kita menjadi diri kita yang sekarang. Ada positifnya dan ada yang buruknya juga pastinya. Jadi episode kali ini kita sekali lagi menggali perasaan yang masih tersimpan di masa lalu. Menemukan lagi perasaan yang belum terselesaikan. Karena pastinya sesuatu itu bakal terus berlanjut kalau misalnya belum diselesaikan. Semua rasa yang ditutupi dan ditekan dalam-dalam karena semua orang dewasa dulu bilang, "Gak usah sedih, cuman begitu doang kok, itu masalah kecil." Kadang mereka gak tahu sebesar apa usaha kita melakukan sesuatu yang mereka anggap konyol itu. Seberapa seriusnya perasaan yang mereka anggap gak penting. Ya karena sekali lagi mereka itu cuma ngelihat dari kacamata orang dewasa aja, yang udah punya kebijaksanaan, dan udah punya kepintaran yang jauh lebih daripada anak kecil. Bagi kita saat itu, berantem sama teman itu bagaikan badai. Bermimpi tentang sesuatu, dan gak didengerin itu pasti bikin kita kecewa banget. Kalau kamu merasa sering memendam perasaan kamu, coba ingat-ingat lagi, ada gak sih momen dimana kamu merasa gak terdengar? Dan lagi-lagi, ini membahas dari point of view buku yang aku baca, yang judulnya The Book You Wish Your Parents Had Read. Aku ngerasa baca buku ini tuh benar-benar healing banget, dan jadi ngerti perasaan terdalam aku. Dia rasanya tuh tahu gitu kebutuhan setiap orang atau setiap inner child orang. Dia bilang kalau orang tua itu seringkali bukannya memvalidasi kalau perasaan kita itu nyata, justru malah mendistraksi anaknya dari perasaan sedih atau bahkan nyuruh kita untuk diam dan jangan mempermasalahkan hal-hal kecil. Rasanya tuh kayak kalau kita baru pulang dari kerja dan pengen ceritain tentang bos kita yang nyebelin ke suami atau istri kita, dia malah tiba-tiba bilang, nonton yuk besok. Atau, coba deh lihat baju baru aku, oke nggak? Ya kan rasanya nyebelin banget ya kalau misalnya digituin. Tapi ini versi, ya kita masih kecil gitu. Atau misalnya ketika kita bilang ke orang tua kalau kita itu kesepian, mereka beliin kita banyak mainan ya. Ya pastinya kalau kita lihat dari POV anak, itu gak bakal bisa bekerja. Mungkin bisa sebentar doang sebagai distraction ya. Tapi setelah itu ya balik lagi rasa sepinya. Orang dia mainnya sendirian kok. Sebenarnya setiap kali kita ngelihat orang nangis dan bingung mau bilang apa, gampang banget untuk bilang, "Duh, udah jangan nangis." Tapi apa itu bisa bikin dia beneran stop? Ya enggak juga sebenarnya kan. Tapi ya itu terjadi karena kita care sama dia dan gak mau lihat dia sedih lagi. Tapi mungkin cara kita sedikit salah. Jadi ya sebenarnya kenapa orang dewasa berlaku seperti itu ya karena mereka gak mau lihat kita sedih atau ingat-ingat lagi hal yang gak menyenangkan. Tapi ternyata kalau kita lagi nangis dan mereka mengadres atau memvalidasi perasaan kita dan bilang, "It's okay kalau merasa kayak gitu." Ngedengerin cerita kita tanpa kasih saran, kasih pendapat yang mungkin memojokkan kita gitu ya. Justru itu malah bikin kita jauh lebih tenang. Kadang kita sendiri pun gak sadar kan inti permasalahan dari perasaan kita sendiri. Rasanya tuh kayak banyak banget yang terjadi, sampai kita bingung sendiri sama apa yang lagi dirasain sekarang. Jadi kita tuh perlu orang buat nunjukin, ini loh yang kamu rasain.
Dan that's it sebenarnya, kalau menurut buku itu ya. Tapi ya aku setuju juga sih, karena setiap kali orang lain mengerti kita, pasti rasanya jauh lebih enak. Jadi ya jelas aja kalau kita jadi terbiasa bilang gak apa-apa terus. Jelas aja kalau kita juga suka menjauh dari masalah, bukannya nyelesain. Dan selalu bilangnya, aku bisa kok sendiri. Aku gak apa-apa kok sendiri. Padahal ya di dalam hati, semua orang pasti pengen punya connection yang bermakna sama orang lain, pengen diperhatikan, pengen dapat bantuan dari orang lain. Tapi ya, mungkin mereka gak terbiasa aja. Aku berharap episode kali ini bisa sedikit membuat kalian heal, bisa menjadi ya penghiburan buat teman-teman yang ngerasa sakit hati, yang ngerasa kalau mungkin diri kalian bodoh dan lain sebagainya. Dan kalau kamu merasa sering gak terdengar, bukan kamu yang lemah, bukan kamu yang bodoh. Mereka cuman gak terbiasa buat memahami dan buat mendengar. Kalau kamu sering dibilang salah dan bikin kamu jadi gak berani mencoba, mungkin itu karena mereka juga punya past yang membuat mereka terlalu perfeksionis. Dan episode kali ini, aku gak menyarankan untuk menyalahkan orang lain atas apapun yang terjadi ke kita. Ya, karena mau gimana lagi, it's all in the past. Semua orang pasti bakal ngelakuin kesalahan yang sama lah, at least sekali gitu. Tapi yang penting itu gimana sih cara kita perbaiki dan juga ya menebus kesalahan atau luka yang udah pernah kita buat ke orang lain. Kalau teman-teman punya cerita yang mau di-share atau kalian mau curhat, boleh banget kalian kirimin ke nuraga.kita@gmail.com atau DM di nuraga.kita. Dan aku benar-benar antusias banget untuk mendengarkan cerita teman-teman karena aku pengen tahu apa sih point of view kalian dan how is your life gitu. Kalau kamu juga mau request satu topik tertentu, kamu boleh banget DM juga ke nuraga.kita. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.